Pernah nggak sih pas lagi asik-asik belanja online, ketemu judul produk yang panjangnya minta ampun. Kayak nggak ada titik komanya gitu, kata-katanya campur aduk, bikin pusing. Tapi tahu nggak, di balik semua keruwetan itu sebenarnya ada rahasianya loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih maksud si penjual di balik semua ini? Nah, ini dia contohnya. Familiar banget kan? Satu produk doang tapi namanya borongan. Ada turbo, portable, high speed, dapat dilipat. Rasanya semua kata sifat yang ada di kamus dimasukin semua jadi satu. Ini sebenarnya jualan kipas angin atau lagi ngabsen semua jenis kipas yang ada di dunia sih? Apa coba tujuannya? Eits, jangan salah sangka dulu. Di balik semua kekacauan kata-kata ini, ternyata ada metodenya loh, nggak asal-asalan. Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba pecahkan kode rahasia di balik tumpukan kata kunci yang bikin pusing ini. Pastikan pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita itu, kenapa? Kenapa sih harus sepanjang dan seberulang ini? Bukannya cukup aja bilang, kipas angin mini portable. Kenapa harus ada embel-embel kipas tangan, kipas leher, sampai kipas turbo disebut semua dalam satu kalimat? Nah, ini dia jawabannya. Dalam dunia marketing online, teknik ini punya nama keyword stuffing, alias dijejelin kata kunci. Ini strategi yang disengaja banget. Penjual tuh seolah-olah lagi nebak-nebak, kira-kira calon pembeli bakal ngetik apa ya di kolom pencarian. Nah, semua kemungkinan kata itu dimasukin ke judul. Biar gimana pun cara kamu nyari, produk mereka yang muncul. Cara kerjanya sebenarnya simple banget. Kamu ketik tuh di kolom pencarian, misalnya kipas portable. Seketika itu juga, algoritma si marketplace langsung kerja, nyisir semua judul produk. Judul yang paling banyak mengandung kata-kata yang relevan sama pencarian kamu bakal dianggap paling pas. Hasilnya, produk itu didorong ke peringkat paling atas. Jadi makin banyak kata kunci, makin gede peluangnya buat ditemuin. Oke, sekarang kita udah paham kenapa judulnya bisa seramai itu. Sekarang saatnya kita jadi detektif. Kita coba cari tahu apa sih informasi yang beneran penting di antara tumpukan kata-kata itu. Yuk kita bedah spesifikasi teknis yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Coba deh perhatiin baik-baik. Di tengah lautan kata-kata tadi ada satu angka yang langsung mencuri perhatian. 30.000 mAh. Percaya deh, angka ini bukan cuma hiasan. Ini penting banget. Jadi, apa sih mAh itu? Ini tuh singkatan dari milliampere hour. Gampangnya gini deh, anggap aja ini ukuran tangki bensin buat si kipas. Makin gede angka mAh-nya, ya berarti makin gede tangkinya. Artinya, jelas, makin lama kipas ini bisa nyala sebelum perlu dicas lagi. Biar kita punya gambaran yang jelas ya, power bank yang biasa kita pakai buat ngecharge HP itu kapasitasnya rata-rata 5.000 sampai 10.000 mAh. Nah, kipas ini 30.000 mAh. Wah, ini kan sama aja kayak bawa 3 power bank digabung jadi satu, tapi cuma buat satu kipas kecil. Bisa dibilang, kapasitas baterainya ini monster banget. Oke, kita lanjut ke angka penting kedua yang ngumpet di judul. Angkanya adalah 16.500 RPM. Dan ini juga bukan angka sembarangan. RPM itu singkatan dari rotations per minute atau putaran per menit. Gampangnya, ini tuh ngukur seberapa ngebut baling-baling kipasnya berputar. Logikanya sederhana, makin tinggi angka RPM-nya, ya makin kencang putarannya. Dan pastinya, angin yang dihembuskan juga makin kuat. Jadi, kalau tadi Mage A itu soal daya tahan, RPM ini soal kekuatan. Dan ini dia spesifikasi kunci terakhir yang mereka pamerin, yang sebenarnya adalah klaim yang cukup berani, yaitu 24H atau 24 jam. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Gimana ceritanya kipas sekecil ini bisa diklaim nyala 24 jam non-stop? Jawabannya, ya ada di spesifikasi yang pertama tadi, baterai Monster 30.000 mAh itu. Kapasitas super besar inilah yang jadi modal utama mereka buat berani ngasih klaim daya tahan seharian penuh. Oke, kita udah tahu nih keunggulannya apa aja. Baterai super awet dan motor super kencang. Sekarang pertanyaan paling penting selanjutnya. Berapa harganya? Apakah sepadan dengan semua kehebatan itu? Dan ternyata harga yang tertera untuk produk dengan semua spesifikasi dewa ini adalah Rp52.999. Coba kita rangkum ya. Dengan harga di bawah Rp53.000, kamu bisa dapat baterai yang kapasitasnya setara 3 powerbank, motor yang putarannya kencang, plus klaim bisa dipakai seharian. Nah, dengan melihat spesifikasi ini secara objektif, kita jadi bisa menilai sendiri kan apa yang kita dapatkan dengan uang yang kita keluarkan. Jadi, inti dari pembahasan kita ini bukan cuma soal kipas angin aja ya, tapi lebih ke gimana caranya membekali diri kita dengan cara berpikir yang baru saat belanja online. Yuk, kita simpulkan alat perang baru kita di bagian terakhir ini.
Jadi, apa aja yang harus kita bawa pulang dari sini? Pertama, abaikan aja tembok kata-kata di judul, langsung cari intinya. Kedua, fokuskan mata kita ke angka-angka penting kayak mAh untuk baterai atau RPM untuk kecepatan. Ketiga, coba terjemahkan angka-angka itu jadi manfaat nyata buat kita. Tanya ke diri sendiri, aku butuh nggak ya baterai seawet ini? Atau aku butuh nggak ya angin sekencang ini? Nah, terakhir baru deh kita timbang, apakah semua manfaat ini sepadan dengan harganya? Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Lain kali, saat Anda belanja online dan ketemu lagi sama judul produk yang panjangnya kayak kereta, apa yang bakal Anda cari duluan? Tumpukan kata kuncinya yang super ramai itu, atau angka-angka spesifikasi yang beneran ngasih informasi penting? Pilihan ada di tangan Anda, karena sekarang Anda udah tahu cara membedakannya. Selamat berbelanja dengan lebih cerdas.